Baik, video kali ini akan membahas tentang apa yang harusnya kita lakukan dalam melakukan sebuah analisis situasi untuk kepentingan perencanaan program kesehatan. Dalam analisis situasi, sebenarnya aktivitas yang kita lakukan adalah untuk mencari tahu informasi selengkap mungkin yang menggambarkan kondisi masyarakat, kondisi kesehatan masyarakat di sana, dan kemungkinan program-program yang dapat bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah tadi. Jadi informasi yang dibutuhkan kira-kira akan mencakup 3 hal besar, yakni kondisi masyarakat itu sendiri, kondisi organisasi yang akan menyelesaikan masalah tersebut, dan juga kondisi stakeholder yang ada yang terkait dengan masalah tersebut. Untuk kondisi masyarakat sebenarnya, karena kita berbicara tentang kebutuhan masyarakat secara luas, maka kita akan melakukan sebuah community health need assessment. Setelah kita melakukan community health need assessment, setidaknya kita akan bisa menjawab sebenarnya apa masalah kesehatan yang dihadapi pada masyarakat tersebut, serta bagaimana kemampuan ataupun potensi masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan tersebut. Itu akan kita bisa jawab setelah kita melakukan community health need assessment. Selain informasi hanya tentang masyarakat saja, kita juga harus tahu kemampuan dari organisasi yang akan melakukan intervensi terhadap masalah kesehatan tersebut. Atau dalam hal ini mungkin lebih tepatnya puskesmas, karena puskesmas yang bertanggung jawab untuk melakukan program-program kesehatan masyarakat yang sifatnya upaya kesehatan masyarakat, ya, UKM begitu. Jadi di kondisi organisasi ini kita bisa analisis dengan melakukan organizational assessment. Dalam organizational assessment kita akan tahu sebenarnya kinerja organisasinya seperti apa, kemudian kapasitas organisasi ini terkait sumber daya yang dimiliki, kendala-kendala yang dihadapi organisasi, kemudian juga kita tahu juga tentang motivasi organisasi, ini kaitannya tujuan organisasinya, interest organisasinya, visi misi begitu, serta lingkungan yang kemungkinan mempengaruhi kinerja dari organisasi tadi. Jadi itu kita bisa dapatkan dengan melakukan organizational assessment. Pada beberapa tulisan yang pernah saya baca, lebih banyak menggunakan metode seperti SWOT analysis untuk menggambarkan kondisi organisasinya. Kemudian selain kondisi masyarakat dan organisasi, sebuah masalah kesehatan juga pastinya akan dipengaruhi oleh berbagai macam pihak yang terkait dengan masalah kesehatan tadi. Kita juga harus tahu yang disebut dengan stakeholder-nya itu siapa saja, kemudian kekuatan apa yang mereka bisa miliki untuk mempengaruhi masalah kesehatan tadi, baik mendukung programnya ataupun justru menghambat programnya begitu. Kemudian juga interest yang dimiliki dari setiap stakeholder tadi. Itu kita bisa dapatkan kalau kita mengetahui stakeholder-nya siapa saja melalui stakeholder analysis. Nah, untuk video kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang menganalisis kondisi masyarakatnya dengan menggunakan community health need assessment. Jadi sebenarnya yang teman-teman lakukan saat ini adalah lebih banyak berbicara tentang masyarakatnya, kalau hanya berfokus pada melakukan survei pada masyarakat saja. Nah, community health need assessment itu kita bisa jawab setidaknya ada 6 hal penting begitu ya. Sebenarnya karakteristik kunci masyarakatnya seperti apa, gambaran masyarakatnya begitu maksudnya. Kemudian status kesehatan dari masyarakat tadi seperti apa, apakah status kesehatannya sudah baik atau justru sangat jelek begitu, dan masalahnya pada indikator kesehatan yang mana. Kemudian kita juga harus tahu apa saja sebenarnya lokal faktor atau faktor-faktor dari masyarakat tadi yang kira-kira akan mempengaruhi status kesehatan mereka, baik itu bisa meningkatkan ataupun justru memperburuk. Jadi lokal faktor ini yang kita cari dengan melakukan pengumpulan data pada masyarakat. Kemudian kita juga harus tahu selama ini masyarakat sudah dapat program kesehatan apa saja dan bagaimana program kesehatan tadi membantu masyarakat untuk hidup lebih sehat. Itu kita juga sudah lakukan pada
pertemuan yang awal sekali kita mencari tahu program-program kesehatan apa saja, kendalanya apa, begitu ya. Kemudian kita juga harus tahu bagaimana masyarakat memandang kebutuhan kesehatannya tadi. Serta yang terakhir, kita juga harus tahu dukungan pemerintah untuk menyelesaikan masalah kesehatan tadi. Kita akan lebih rinci membahas masing-masing poin ini. Jadi kita mulai dengan menentukan karakteristik kunci dari masyarakat. Ini sebenarnya lebih pada gambaran umum masyarakatnya seperti apa. Masyarakat yang mana yang akan kita analisis, batasan geografinya seperti apa, jumlah penduduk yang ada di dalam masyarakat tadi seberapa banyak, bagaimana distribusi usia, bagaimana distribusi gender, agama, etnis yang kemungkinan akan mempengaruhi perilaku kesehatan seseorang atau kejadian sakitnya juga ya. Umur dan gender pasti akan terkait dengan kejadian sakitnya. Setiap jenjang umur pasti memiliki karakteristik kondisi kesehatan yang beda gitu ya, usia anak, usia produktif, usia lansia gitu, masalah kesehatannya bisa saja berbeda, termasuk juga berdasarkan jenis kelamin pasti akan berbeda juga. Kemudian selain itu kita juga harus tahu populasi dari tren populasi dari kondisi masyarakat tadi. Apakah semakin banyak penduduknya, apakah semakin sedikit, kelahiran hidupnya seperti apa, dependensi rasionya kayak apa gitu. Itu hal-hal yang menggambarkan masyarakat kita juga harus pahami dari sisi tren populasinya. Kemudian selain itu kita juga harus tahu bagaimana bahasa dan literasi mereka. Ini lebih kaitannya tentang bagaimana mereka bisa mengetahui pendidikan-pendidikan tentang kesehatan begitu ya. Kalau orang punya pendidikan yang tinggi tentang kesehatan, pasti perilaku kesehatannya juga akan berbeda. Kemudian yang kedua tentang status kesehatan masyarakat. Setelah kita tahu masyarakatnya tadi karakteristiknya seperti apa, kita harus tahu kondisi status kesehatan masyarakatnya. Untuk mengetahui status kesehatan masyarakat, sebenarnya teman-teman bisa menggunakan berbagai macam ukuran kesehatan atau indikator kesehatan yang sudah digunakan oleh pemerintah untuk menggambarkan kualitas hidup di sebuah masyarakat. Misalnya ada indikator mortality, morbidity rate, ada indikator angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka harapan hidup, indeks pembangunan kesehatan masyarakat, begitu ya. Hal-hal yang indikator-indikator kesehatan tadi juga harus diketahui agar teman-teman bisa tahu status kesehatan masyarakatnya seperti apa. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 untuk mengetahui status kesehatan masyarakat ini juga menjadi salah satu langkah yang harus dilakukan oleh Puskesmas dalam melakukan manajemen program. Saya harap nanti teman-teman juga membaca Permenkes ini, jadi di situ teman-teman tahu sebenarnya apa saja langkah yang dilakukan oleh Puskesmas untuk perencanaan program. Untuk mengetahui status kesehatan masyarakat ini, pada Permenkes tadi disebutkan bahwa data-data seperti data kinerja dan data status kesehatan masyarakat itu dapat diperoleh melalui sistem informasi Puskesmas. Jadi Puskesmas sudah punya record, punya rekaman tentang bagaimana status kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Jadi kalau teman-teman punya akses ke Puskesmas, teman-teman bisa bertanya tentang berbagai macam data ini dari sistem informasi Puskesmasnya. Atau kalau punya keterbatasan untuk kontak dengan Puskesmas, bisa juga mengambil beberapa laporan-laporan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi memang skalanya mungkin berbeda. Kalau di sistem informasi Puskesmas pasti menggambarkan penduduk di wilayah kerjanya. Kalau laporan-laporan yang dikeluarkan pemerintah jarang sekali yang bisa sampai menggambarkan kondisi di setiap wilayah kerja Puskesmas. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah kita harus tahu lokal faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Ini adalah variabel-variabel yang kemungkinan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Variabel-variabel ini dapat juga diambil dari pendekatan yang sudah kita pelajari, begitu ya. Di sini adalah beberapa hal yang mungkin saja faktor lokal yang mempengaruhi, misalnya jenis pekerjaannya, kemiskinan, pendapatan, lingkungan tempat tinggal,
kohesi sosial di masyarakatnya, seberapa rekat mereka begitu. Hanya destabilizing factor yang mempengaruhi kondisi kesehatan pada periode tadi, apakah misalnya kayak sekarang ada pandemi, berarti kan yang pengaruh kesehatan masyarakatnya juga akan lebih banyak begitu ya, faktor-faktor sumber daya begitu. Ini adalah lokal factor yang kaitannya akan spesifik untuk masing-masing masyarakat di wilayah kerja yang Anda lihat begitu. Nah, list lokal faktornya apa saja sebenarnya bisa kalian ambil dari berbagai macam pendekatan yang sudah kita pelajari. Misalnya kalau di pre-seed itu kan di awal ada diagnosis sosial begitu ya. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan. Kemudian kita juga sudah mencari tahu tentang program kesehatan yang sudah ada saat ini, yang mereka sudah berikan kepada masyarakat. Kita tahu programnya apa saja, kita harus tahu efektivitas program tadi, kemudian apa saja kendala program yang sudah ada. Ini adalah seperti prinsip perencanaan dan evaluasi. Jadi untuk melakukan perencanaan, kita kan harus melakukan evaluasi. Hasil dari evaluasi akan menjadi bahan untuk kita merencanakan sebuah program, makanya digambarkannya menjadi sebuah siklus. Oleh karena itu, jangan terlewat untuk mencari tahu program kesehatan yang sudah ada saat ini seperti apa, efektivitas dan kendalanya apa. Kemudian kita juga akan mencari tahu tentang bagaimana masyarakat memandang kebutuhan kesehatannya. Jadi untuk mencari tahu tentang bagaimana kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat, teman-teman bisa melakukan interview atau bertanya, berinteraksi dengan tokoh masyarakat yang sangat mengenal kondisi masyarakat di situ, atau teman-teman juga bisa tanya para ahli yang melakukan kajian pada masyarakat tadi, atau pengambilan data primer melalui berbagai macam bentuk gitu ya, bisa survei, bisa pengumpulan data secara kualitatif melalui FGD, NGT, Metaplan, itu juga bisa dilakukan untuk menggali informasi mengenai apa sih kebutuhan kesehatan yang dirasakan oleh masyarakat pada komunitas tadi. Nah, kalau di Permen ke-44 tahun 2016, di situ juga dijelaskan bahwa puskesmas harus melakukan yang namanya survei mawas diri atau community self-survey. Ini sebenarnya lebih semacam melakukan survei kepada masyarakat, mencari tahu menurut mereka apa kebutuhan kesehatan yang ada di masyarakat. Jadi, bagaimana memandang kebutuhan kesehatan masyarakat itu dilakukan oleh puskesmas melalui sebuah survei namanya survei mawas diri. Instrumen untuk survei mawas diri ini disusun puskesmas sesuai masalah yang dihadapi dan masalah yang akan ditanggulangi puskesmas. Jadi tadi setelah kita tahu status kesehatannya, puskesmas tahu status kesehatan melalui indikator-indikator tadi, mereka mungkin saja membutuhkan informasi lebih dalam terhadap sebuah masalah. Nah, di situ dibuat instrumen survei mawas diri. Dalam menyusun instrumen pengambilan data ini, teman-teman sebenarnya bisa menggunakan kerangka berpikir juga yang sudah kita pelajari di berbagai macam pendekatan yang sudah kita pelajari yang lalu. Nanti silakan juga baca Permenkesnya biar tahu sebenarnya survei mawas diri itu seperti apa. Nah, kita masuk ke contohnya ya, misal. Nah, tadi kita sudah tahu ini masyarakatnya kondisinya seperti apa, status kesehatannya apa, kemudian kita menganalisis, menentukan bahwa oh sebenarnya masalah kesehatan yang akan dianalisis di sini misalnya rendahnya cakupan ASI eksklusif gitu ya. Perhatikan tentang bagaimana merumuskan sebuah masalah. Rumus masalah berarti teman-teman harus tahu masalahnya apa. Kalau di sini rendahnya cakupan ASI eksklusif, kemudian di mana itu terjadi? Karena tadi kita ngomongin di karakteristik kunci masyarakat itu ada cakupan gitu ya, jelaskan itu terjadi di mana, kemudian seberapa parah masalah itu terjadi. Jadi gambarkan besaran masalahnya. Kalau kita ngomongin targetnya adalah 80%. Nah, selama ini yang sudah tercapai itu ada berapa begitu, itu akan menunjukkan besaran masalahnya.
Ingat bahwa yang disebut sebagai masalah adalah adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Harapan ini bisa berupa target seperti yang tertulis di sini, atau juga bisa berupa tren. Misalnya kita selalu mengharapkan bahwa kesehatan masyarakat itu semakin membaik gitu ya, tapi ternyata trennya justru menurun. Misalnya jumlah orang yang jumlah ibu yang memberikan ASI eksklusif memang sudah tercapai target 85%, tapi trennya cenderung menurun setiap tahun dari 85% turun jadi 84, 83, 82, 81 gitu kan, menunjukkan tren yang menurun. Itu juga bisa dianggap sebagai sebuah masalah. Jadi ini masalah yang dianalisis ditentukan dulu. Kemudian kita bisa mencari tahu lokal faktornya apa saja, kemudian bagaimana masyarakat memandang kebutuhan kesehatannya terhadap ASI eksklusif tadi. Nah, di sini kita menggunakan pendekatan yang sudah kita pelajari. Misalnya kita menggunakan socio-ecological begitu ya. Pada level yang pertama di individual itu kan dia menjelaskan bahwa kita harus tahu knowledge, attitude, dan skill-nya. Sebelum Anda mengambil data, pastikan dulu definisi dari masing-masing variabel yang Anda ingin tahu. Misalnya knowledge begitu. Knowledge itu kan ya udah pengetahuan. Nah, pengetahuan terhadap apa? Pengetahuannya siapa? Itu harus dipastikan dulu. Jadi knowledge di sini tujuannya adalah mengetahui pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif gitu, misalnya. Kemudian gimana saya harusnya bisa tahu ibunya udah tahu atau belum? Saya akan menentukan cara yang paling tepat untuk mengetahui variabel ini. Menurut saya pengetahuan tadi hanya bisa didapatkan kalau saya menanyakan langsung kepada ibunya. Berarti saya akan melakukan survei kepada ibu yang memiliki bayi kurang dari 6 bulan. Karena kalau ASI eksklusif kan kurang dari 6 bulan begitu ya. Kemudian apa yang akan saya minta mereka untuk mengisi gitu. Saya bisa menyusun indikator pengukurannya. Saya bisa sebut bahwa ibunya memiliki pengetahuan baik atau tidak kalau ibunya bisa menjelaskan apa itu pengertian ASI eksklusif, apa itu manfaat ASI eksklusif, dan bagaimana cara pemberian ASI eksklusif. Jadi setelah saya tahu variabelnya, saya menentukan indikator pengukurannya. Kemudian untuk hal yang lain lagi, interpersonal, misalnya dukungan keluarga gitu ya. Dukungan keluarga saya juga melakukan yang sama. Dukungan keluarga ini maksudnya apa gitu. Dukungan keluarga ini tujuannya saya ingin tahu dukungan diberikan oleh orang tua atau mertua dari ibu dalam memberikan ASI eksklusif. Jadi kalau keluarga ini kan banyak. Nah, di sini didefinisikan keluarganya adalah orang tuanya. Kemudian untuk apa? Dukungan terhadap apa? Dukungan untuk ibunya bisa memberikan ASI secara eksklusif. Nah, cara pengumpulan datanya bagaimana? Menurut saya harus tanya survei kepada orang tua ibunya. Orang tua ibunya tadi memberikan dukungan atau tidak. Itu kan berarti saya bertanya kepada orang tua ibunya. Atau mungkin menurut Anda dukungan keluarga ini bisa ditanyakan langsung kepada ibunya. Ibu yang memberikan ASI tadi, apakah keluarga ibu mendukung atau tidak? Nah, itu bisa ditanyakan juga ke ibunya gitu ya. Jadi tergantung cara pengumpulan data yang menurut Anda paling valid untuk mengukur ini apa. Kemudian dari situ saya akan sama seperti yang sebelumnya, ditentukan indikator pengukurannya apa. Nah, pada beberapa instrumen itu kita bisa menggunakan instrumen yang sudah established ada gitu ya, sudah ada sebelumnya. Ada, ternyata saya cari, ada instrumen yang bisa mengukur dukungan keluarga. Berarti Anda bisa menggunakan instrumen tadi. Atau sebenarnya Anda hanya ingin tahu saja apakah orang tuanya mendukung atau tidak, itu juga bisa Anda tanya langsung tanpa harus menggunakan instrumen yang pertanyaannya lebih banyak gitu. Jadi intinya Anda harus tahu dulu pada setiap komponen pendekatan Anda itu variabelnya apa, tujuannya apa, kemudian cara mengumpulkan datanya menurut Anda yang paling valid dengan cara apa, indikator pengukuran yang Anda gunakan itu apa. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner itu dikembangkan dari indikator pengukuran ini.
Ini juga masih sama ya contohnya. Misalnya tadi cara pengumpulan datanya tidak hanya pengumpulan data primer, bisa saja pengumpulan datanya adalah data sekunder. Kayak misalnya, di organisasional saya ingin tahu bagaimana pelaksanaan IMD, inisiasi menyusu dini pada fasilitas kesehatan melayani persalinan. Berarti menurut saya nggak mungkin saya tanyakan ke ibunya. Menurutku yang paling tepat adalah saya melihat data sekunder tentang pelaksanaan IMD begitu. Nah, itu silakan ditentukan. Jadi mana yang diambil dengan pengambilan data primer, mana yang diambil dengan data sekunder. Kemudian sementara yang untuk hal yang lain, pengumpulan data primer bisa juga bentuknya kualitatif, tidak harus yang kuantitatif dengan instrumen. Nah, di situ kita belajar ada FGD, ada Metaplan, NGT, itu bisa digunakan. Sekarang kita belajar membuat kuesionernya misalnya. Tadi kita sudah menentukan bahwa indikator pengukuran untuk pengetahuan, saya harus tahu ibunya bisa jawab tentang apa itu pengertian ASI eksklusif atau enggak gitu ya. Nah, untuk yang kuesioner yang sifatnya mengetes pengetahuan seseorang, nah itu kita bisa gunakan kalau kayak seperti kita ujian gitu kan. Ujian itu kan ada jawaban benar dan salah. Nah, di situ kita bisa buat pertanyaan sesuai benar dan salah tadi. Ini contohnya. Jadi Anda sudah punya kunci jawabannya di buku, itu ngomongnya ASI eksklusif adalah untuk bayi kurang dari 0,6 bulan tidak diberikan makanan selain ASI gitu ya. Berarti pertanyaannya Anda bisa buat seperti yang ada di dalam contoh ini. Nanti kalau dia jawab C, berarti dia ibunya tahu gitu. Atau model yang lain lagi, kalau ada banyak kayak misalnya manfaat ASI eksklusif gitu kan, bisa dicentang lebih dari satu. Nanti kalau dia centangnya banyak, berarti pengetahuannya juga lebih banyak. Bisa seperti itu. Jadi model pengukurannya akan tergantung dari variabelnya. Ini yang tadi, ada instrumen yang kita kembangkan sendiri, ada instrumen yang bisa saja kita ambil dari instrumen yang sudah ada gitu ya. Nah, kalau yang instrumen sudah ada ya udah gampang, tinggal cari instrumennya, kemudian kita cocokkan variabel kita butuhnya apa, kemudian nanti diambil datanya diambil dengan menggunakan instrumen-instrumen tadi. Intinya adalah gunakan variabel dan indikator pengukuran yang tepat. Untuk bisa tahu variabel dan indikator pengukuran tepat, gunakan kerangka berpikir yang sudah Anda pelajari. Pendekatan itu nanti di list variabelnya apa saja, tujuan pengukuran variabelnya apa, pengukurannya akan dilakukan seperti apa, dan indikator pengukurannya seperti apa. Dari situ, indikator pengukuran akan dikembangkan untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan.